Tapi perhatikan, nazar ini, janji atau sumpah ini selalu ditujukan kepada Tuhan. Jadi selalu ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi contoh, saya mau berjanji, saya janji sama kamu. Oke, tapi bukan nazar. Kalau nazar itu adalah janji atau sumpah kepada Tuhan. Nah, perhatikan ini. Nazar ini ketika diungkapkan tentang keinginan untuk melakukan segala sesuatu bagi Allah. Ini ketika saya cek, coba di internet, ternyata nazar ini diungkapkan tentang keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Contoh, Tuhan saya bernazar, pokoknya setiap Sabat saya harus pergi ke gereja. Ini janji kepada Tuhan. Sesuatu kepada Allah. Tapi ini yang selalu kita terjebak. Kenapa? Seringkali ketika kita mengucapkan nazar ini nggak mau berpikir panjang. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita mengucapkan nazar itu didasarkan karena dorongan emosi. Ini sering nih terjadi. Karena emosi kan, pokoknya saya bernazar, pokoknya begini-begini. Sebenarnya itu bukan dalam hati, karena itu emosi sesaat. Ada orang seperti ini, ketika sudah bernazar dia, nyesel di tengah jalan. Kenapa? Karena terlalu cepat dia mengucapkan. Karena emosi. Walaupun mungkin tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh. Tapi ini dia, saya mau bilang, kenyataannya sulit untuk mewujudkan janji itu. Nazar itu kan gampang banget kita ucapkan dengan mulut, tapi prakteknya ini dia, kenyataannya sukar kita untuk apa? Mewujudkan janji itu. Nah, perlu juga diingat bahwa nazar, janji atau sumpah yang kita sampaikan kepada Tuhan itu harus dipenuhi. Itu harus dipenuhi. Kan itu janji kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, inilah sebabnya. Perhatikan dalam Bilangan pasal yang ke-30 ini. Kenapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk mengucapkan nazar itu dengan penuh tanggung jawab? Oh, berarti nazar itu boleh dong ya kepada Tuhan? Oh, boleh. Buktinya Tuhan memerintahkan Musa kepada bangsa Israel untuk mengucapkan nazar dengan penuh tanggung jawab. Masalahnya adalah sering orang mengucapkan nazar, tapi dia tidak bertanggung jawab. Tapi dia tidak mewujudkan janji itu. Nah, yang menarik adalah dalam bacaan kita hari ini ada perbedaan. Benar seperti Kak Sri tadi. Ternyata ada perbedaan antara pria dan wanita. Artinya ada perbedaan antara tanggung jawab lelaki dan perempuan. Ini lucu nih, saya juga agak tersenyum-senyum. Coba kita baca. Jika seseorang katanya laki-laki mengucapkan janji, maka ia sangat terikat dengan janji itu. Artinya nggak boleh tidak. Tapi sebaliknya, jika perempuan yang mengucapkan janji, lalu lelaki yang mendengarnya, bisa saja suami atau ayah, itu berhak membatalkannya. Jadi berhak membatalkannya. Dengan apa? Ketika mereka berdiam, berarti mereka menyetujui dan turut memikulnya. Tapi kalau mereka bersuara, itu bisa batal. Ini kan lucu ya. Jadi ada independennya sendiri antara laki-laki dan perempuan, itu berbeda. Itu sangat-sangat berbeda. Nah, ingin saya sampaikan, kenapa nazarnya laki-laki dan perempuan itu dibedakan itu secara ekstrim. Kenapa beda? Jadi ada pesan demikian ya, ada pesan bahwa seorang perempuan itu sangat bergantung pada laki-laki, entah itu ayahnya atau suaminya. Ya. Kenapa sangat ekstrim? Kalau kita baca ayat ini, pasal ini, ada pesan yang sangat kuat. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa seorang perempuan itu sangat bergantung kepada laki-laki, entah itu ayahnya atau suaminya. Pengecualiannya adalah atas hal ini berlaku, ini dia, pada janda dan perempuan yang diceraikan. Nah, ini hanya berbeda itu aja. Tapi kita perlu ingat bahwa aturan ini sebenarnya berasal dari masa yang jauh berbeda dengan kita sekarang ini, jauh banget.
Seorang laki-laki dewasa pada masa waktu itu, mereka bertindak sebagai pribadi yang independen. Sehingga ia leluasa untuk mengucapkan nazar. Bebas dia. Tapi ia harus tepati janjinya. Itu sebabnya laki-laki itu harus berpikir baik-baik apa yang akan diucapkan. Artinya jangan sembarangan dia berucap. Contoh ya, ini ketika saya lihat di notes ini, ada satu contoh tragis dalam bernasar yang secara sembarangan. Itu kisah Yefta dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Ya, mungkin kita nanti baca di rumah ya, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 40. Ini kisahnya Yefta. Dia seorang laki-laki, tapi dia tidak janjinya itu tidak tepati. Hasilnya itu mengerikan. Nanti kita baca di rumah. Nah, itu untuk laki-laki. Sementara perempuan tidak memiliki kebebasan maupun kedudukan sosial yang sama dengan laki-laki. Kalau sekarang kan berbeda. Emansipasi wanita. Ada wanita karir. Walaupun sebenarnya pria karir itu udah biasa, tapi wanita karir. Kalau sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu, kebebasan itu dalam kedudukan sosial sangat berbeda. Karena kenapa? Perempuan tidak punya akses terhadap sumber kehidupan dan kepemilikan aset. Gak punya berhak, hanya cowok pada waktu itu ya. Jadi secara sosial, bahkan secara legalitasnya, secara posisi dan status, sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi, dalam kondisi ini sebenarnya bisa jadi seorang perempuan itu tidak punya kapasitas untuk memenuhi nazarnya sendiri. Jadi dia sangat bergantung kepada siapa? Suaminya atau ayah kalau dia gadis. Nah, sekarang kita bicara konsekuensi dari nazar. Yang diucapkan mungkin sekali akan menjadi tanggung jawab dari laki-laki. Tadi ya. Karena kalau dia tidak mau bisa batal, tapi ketika dia diam berarti jadi tanggung jawabnya laki-laki tersebut. Inilah alasan perbedaan aturan perempuan dan wanita. Tapi ini dulu ya. Lalu sekarang pelajaran apa yang kita boleh dapat malam hari ini? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Ini sebenarnya peringatan buat kita. Dalam hal apa? Dalam setiap ucapan perkataan kita kepada Tuhan. Ketika kita katakan, Tuhan saya mau bernazar, bahwa saya akan begini. Hati-hati, jangan katakan itu karena emosi. Tapi ucapkan itu oleh karena kesungguh-sungguhan hati dan penuh tanggung jawab. Jadi pertimbangkan setiap janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Jangan karena ada istilah begini, asal Bapak senang. Ya kan? Ada seperti itu. Karena mau cepat masalahnya, ya udahlah asal Bapak senang. Tapi kalau bicara tentang nazar, ingat Bapak Ibu, Anda berjanji bukan kepada manusia, tapi berjanji kepada siapa? Janji kepada Tuhan. Ketika kita mengucapkannya, yakinkan bahwa kita sanggup mentaati. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau ada mau bernazar kepada Tuhan. Tapi ingat, jangan asal berucap. Tapi penuh dengan tanggung jawab. Inilah yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Ketika mereka mau bernazar kepada Tuhan, sampaikan dengan penuh apa? Penuh tanggung jawab. Ya. Begitupun dengan kita. Biarlah kita mengucapkannya dengan penuh tanggung jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan.